Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur adalah, Anda tahu semua, tokoh yang sangat masyhur, terkenal. Semua orang tahu beliau bekas atau mantan Presiden Indonesia pasca reformasi. Saya ingin membahas Gus Dur bukan sebagai tokoh politik, tetapi sebagai tokoh pemikir, sebagai intelektual muslim. Jasa Gus Dur sebagai pemikir muslim sangat banyak. Dan pemikiran Gus Dur sebetulnya meneruskan semangat pemikiran yang kita lihat pada pemikir-pemikir muslim lain yang besar, ya. Mulai dari Muhammad Abduh, Qasim Amin, Ali Abdul Razik, Amin Al-Huli, Nasr Hamid Abu Zaid, Hasan Hanafi, Muhammad Arkun, dan yang lain-lain. Semangat pemikiran Gus Dur sama dengan yang lain-lain, yaitu tentang pentingnya memahami Islam secara kontekstual. Gus Dur memakai istilah pribumisasi Islam. Jadi Islam itu adalah seperti benih, ya, yang bisa dibawa kemana-mana. Tetapi supaya benih itu bisa tumbuh di sebuah tempat, ya dia harus menyesuaikan dengan tanah di tempat itu. Kalau Islam datang ke kawasan Melayu, dia harus bisa membuat akulturasi, ini bahasa yang sering dipakai, ya, dengan situasi di Melayu. Kalau Islam datang ke kawasan Eropa, dia harus bisa melakukan akulturasi dengan konteks Eropa. Kalau Islam datang di kawasan India, dia harus bisa melakukan akulturasi dengan konteks India, dan seterusnya. Itulah istilah yang disebut dengan Gus Dur sebagai pribumisasi. Gagasan ini penting karena ini untuk melawan atau menandingi gagasan lain yang saya kira juga ada di sebagian kalangan Islam yang memandang bahwa Islam itu adalah ajaran yang ahistoris. Ajaran Islam itu ya tidak boleh disesuaikan dengan zaman. Dia harus satu dari zaman Nabi sampai sekarang, tidak boleh diutik-utik. Pemikiran ini bisa benar, bisa salah. Benar dalam pengertian memang Islam itu satu. Tetapi praktek Islam, bagaimana Islam itu diterjemahkan secara sosial, secara budaya, dan segala macam, itu berbeda-beda. Dari dulu Islam itu berbeda-beda. Mazhabnya berbeda-beda, pemahaman teologinya berbeda-beda. Manifestasi kulturalnya dalam berbagai lingkungan masyarakat juga berbeda-beda. Nah, Gus Dur ingin menekankan bahwa Islam perlu seperti itu. Islam hadir di Indonesia harus bisa menyesuaikan, melakukan akulturasi dengan konteks Indonesia. Oleh karena itu, bagi Gus Dur, keislaman dan keindonesiaan, antara Islam dan watoniyah, Islam dan ketanah airan, itu satu, saling melengkapi. Istilah Gus Dur komplementer. Jangan mempertentangkan antara Islam dengan Indonesia. Jangan mempertentangkan antara Islam dengan Pancasila. Karena dua-duanya saling melengkapi, tidak boleh dipertentangkan. Nah, gagasan kedua Gus Dur yang sangat penting saya tekankan di sini adalah dialog antar agama. Gus Dur sejak tahun 80-an awal aktif sekali merintis, mempromosikan, dan mempraktekkan dialog antar agama, dan beliau berada di balik kelahiran sejumlah lembaga dialog antar agama seperti Interfide di Jogja, seperti Indonesian Conference on Religion and Peace atau ICRP, dan kelompok-kelompok yang lain. Gus Dur sangat aktif sejak dulu di dalam mempromosikan pentingnya dialog antar agama. Karena bagi Gus Dur inti agama-agama pada dasarnya sama, yaitu ingin mencapai kehidupan yang adil dan damai. Keadilan dan kedamaian itu concern semua agama di muka bumi ini. Kerjasama antar agama menjadi penting. Nah, gagasan Gus Dur tentang dialog antar agama ini saya kira juga relevan sekarang di tengah-tengah kecenderungan umat Islam sekarang ini yang sebagian, ya saya tidak menyebut semuanya, sebagian itu memandang Islam lebih eksklusif, mencemooh pandangan yang berbeda. Orang-orang Kristen dianggap sebagai atau dipandang dengan merendahkan diri dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang terjadi diskriminasi terhadap mereka. Nah, saya ingin tambahkan sedikit, selain
dialog antar agama ini juga ada ide lain, tapi ini disumbangkan oleh Cak Nur ya, yaitu gagasan tentang pentingnya dialog antar golongan dalam Islam. Itu juga penting. Jadi bukan hanya dialog antar agama, tapi juga interagama. Di dalam agama yang sama biasanya juga ada perbedaan mazhab, perbedaan pandangan, perbedaan sekte, pandangan, perbedaan ideologi politik misalnya. Nah, kalau tidak ada dialog yang sehat antar mereka, yang terjadi adalah kecenderungan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itu bisa mengganggu harmoni sosial. Kita mengharapkan Indonesia ke depan seperti yang dibayangkan oleh Gus Dur, yaitu Indonesia yang tanpa diskriminasi, Indonesia yang menghormati hak-hak minoritas. Komitmen Gus Dur kepada hak-hak kaum minoritas sangat jelas dan tegas sekali sampai beliau meninggal, dan sangat layak ketika beliau meninggal dihadiahi atau dianugerahi oleh pemerintah sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.